Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Ali Akbar dari SDIK Mutiara Anak Soleh. Di sini saya akan berbagi praktek baik terkait dengan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah kita, berkaitan dengan event Jambore GTK Inovatif. Dengan tema yang saya ambil adalah diferensiasi proses. Dan media yang kita gunakan adalah board game. Saya tahu bahwa Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia sudah menerapkan board game pembelajaran ini di pembelajarannya. Namun di sini nanti yang membedakan adalah saya mengemas sebuah pembelajaran di media board game dengan proses diferensiasi. Jadi saya memetakan siswa-siswa saya menjadi kategori mahir, sedang, dan cukup. Nah, tujuannya nanti semua kategori ini bisa ikut main di board game pembelajaran yang akan saya buat gitu. Jadi sehingga nanti anak-anak ini akan bisa berkontribusi walaupun dia mempunyai kemampuan yang masih kurang gitu. Sehingga nanti bisa kita lihat munculnya rasa percaya diri dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu. Sehingga nanti ke depannya akan menjadi semangat dalam pembelajaran matematika. Oke, baik, langsung saja kita ke pembelajaran yang berdiferensiasi proses dengan menggunakan media board game. Oke, sebelum saya masuk dalam pembelajaran, ini saya akan menjelaskan bagaimana board game berdiferensiasi proses ini dibuat. Jadi saya di sini menggunakan suatu desain dengan desain Canva. Ya, saya mendesain di awal, nanti saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari pembelajaran yang akan kita pelajari, gitu. Sehingga anak-anak bisa termotivasi dan bersemangat dalam pembelajarannya. Di sini saya memberikan contoh bahwa nanti di suatu organisasi itu ada beberapa tugas dan kelompok, dan ini bisa dipecahkan dengan menggunakan FPP dan KPK. Contoh selanjutnya yakni terkait dengan dua buah mesin yang ada di suatu perusahaan, dan dia harus bekerja 30 menit, satunya 40 menit, dan suatu ketika mesin ini pasti akan bekerja dua-duanya secara bersamaan, sehingga dalam kondisi saat bersamaan ini si leader atau si pimpinan perusahaan bisa untuk memetakan kebutuhan gitu, untuk produksinya. Jika di sini pemahaman anak-anak terkait dengan FPP KPK itu akan menjadi lebih sesuai dengan kehidupan yang akan mereka jalani nanti, seperti itu. Nah, sebelum masuk di board game-nya, permainannya, ini saya melakukan pembagian kelompok dulu. Jadi tugas mereka adalah menentukan faktorisasi prima dari 18, 24, 30, sampai 45. Nah, nanti challenge ini akan bergantian. Jadi saat 18 ini dia ada yang nggak bisa, maka dia nggak bisa lanjut ke challenge yang berikutnya. Nah, sehingga nanti kita bisa memetakan dalam satu kelompok itu terdiri dari pemain yang mahir, yang sedang, dan cukup sesuai dengan kemampuan siswa. Ini diferensiasi. Sehingga dalam diferensiasi ini saya menggambarkan bahwa siswa akan bisa berkontribusi, berperan dalam timnya walaupun dia kemampuannya itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi menariknya di situ. Jadi mereka bisa mengapresiasi dirinya sendiri dan nanti akan memacu semangat dia belajar di pelajaran selanjutnya. Nah, ini papan yang akan saya gunakan, yakni kita berikan sebuah cerita di awal pembelajaran agar anak-anak termotivasi. Jadi di sini ceritanya adalah sebuah laboratorium itu terinfeksi suatu virus, dan virus itu akan menyebar di sektor A, sektor B, sektor C, dan sektor D. Nah, sedangkan pemain atau siswa harus bekerja sama agar virus ini bisa ternetralisir semuanya. Gitu. Jadi kalau misalkan A, B, C, D, E sudah ternetralisir, maka pemain atau peserta akan kalah, sehingga mereka harus bergotong royong dan bekerjasama untuk menyelamatkan sektor-sektor yang ada di laboratorium tersebut. Cara penyelamatannya adalah menggunakan faktorisasi, yakni jika
monster virus ini ada di sini, maka pemain atau kelompok pemain harus bisa ada yang mendapatkan 3 obat penangkal ini, 12, 40, 64 gitu. Kalau misalkan tidak bisa, maka sektor ini akan terkontaminasi dan begitu seterusnya. Dia akan berpindah ke B, ke C, dan ke D. Jika di sini mereka bisa untuk menetralkan, maka virus ini akan tidak jadi terkontaminasi, dia akan berpindah melanjutkan ke sektor berikutnya gitu. Jadi masing-masing dari peserta harus bekerja sama, bahkan kelompoknya juga harus bekerja sama. Nah, untuk semakin menarik, maka di sini saya membuat sebuah kartu efek gitu ya, yang nanti pada kartu ini akan berefek pada monster virus atau memudahkan bagi pemain. Seperti yang ini adalah sebuah kartu yang bisa memudahkan pemain, jadi dia bisa menetralisir salah satu sektor yang manapun sektornya, dia jadi bisa langsung tanpa harus menunggu monsternya berada di situ gitu. Tapi syaratnya harus menyelesaikan FPB dari 84 dan 96. Nah seperti itu. Oke. Nah nanti efek-efeknya seperti ini yang saya siapkan ya. Nah, sehingga gamenya akan semakin menarik juga. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita langsung masuk ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz Ali akan memberikan materi tentang FPB dan KPK. Ya. Sebelumnya sudah pernah dengar ya di pertemuan kita kemarin, kita membahas tentang FPB dan KPK, dan hari ini untuk bisa lebih memperdalam materi FPB dan KPK, Ustadz Ali ada satu games, gitu ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, semoga hari ini pembelajaran kita lancar gitu ya, dan ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi Ustaz punya sebuah ilustrasi ya, di situ ada tugas dan itu ada kelompok gitu ya. Tentunya ini nanti akan teman-teman hadapi kalau teman-teman nanti misalkan di sebuah perusahaan gitu ya, dan di perusahaan itu mengharuskan ada 18 tugas yang harus diselesaikan. Terus kemudian di situ teman-teman punya 24 anggota, gitu ya. Nah, bagaimana tugas ini agar cepat selesai, gitu ya? Kalau kita bicara terkait listrik, gitu ya, mana listrik yang paling hemat antara kedua perusahaan itu? Tapi pabrik mana yang listriknya hemat ya mungkin ya, gitu ya? Pabrik B, kenapa demikian Kapi? Soalnya kalau pabrik A kan itu langsung kerja listriknya itu banyak yang keluar. Kalau pabrik B kan gantian. Iya betul ya. Setuju ya dengan itu ya. Jadi pabrik A itu bisa jadi nanti overload ya terkait dengan listrik dan lain sebagainya kebutuhan. Pernah ya? Pernah nggak? Yang bisa jadi nanti ketemu bersamaan. Di saat apa itu? Yang dinamakan dengan KPK gitu ya. Jadi saat KPK nanti kamu cari antara 30 sama 45 menit, itu nanti akan ketemu sebuah bilangan ya. Misalkan ketemunya 60 menit. Jadi setiap 60 menit sekali dia itu barengan kayak gitu. Nah, jadi ilmu yang teman-teman pelajari dari KPK itu sebenarnya juga nanti akan bermanfaat bagi teman-teman saat teman-teman berada di perusahaan sebagai pimpinan leader ya, yang harus memutuskan. Hanya 45 coba cari. Nah, kita cari teman ya. 45 Kak. Ya, 45. Kapten siapa? Kapten Subasa, Kapten juga. Kalista, mana Kalista? Ya, situ. Silakan. Kapten siapa yang mau dipilih? Abi.
Abi boleh, Abi Kapten Farid, kamu nggak ada pilihan ya. Pion permainannya kamu. Kapten merah. Yang sebelah sini tadi kamu hijau. Itu. Oke. Ceritanya kamu adalah seorang ilmuwan yang akan menyelamatkan laboratorium ya. Laboratorium ini terkena serangan virus ya. Urutannya A, B, C, D sama E. Jadi ini si virus ini akan bergerak ya. Dia dari A dulu, habis itu ke B ya kan, ke sini terus ke situ ya. Kalau dia berhasil ada di sini, maka dia akan merusak sektor yang ada di sini, gitu ya. Jadi kamu harus menetralkan angka yang ada di sini nih. Ya, misalkan B yang mau dituju, kamu harus menetralkan angka B ini. Cara menetralkannya adalah kamu harus punya angka 8 ini. Yang ini 54, yang ini 27. Kalau mau menetralkan angka B, gitu ya. Kalau mau menetralkan angka C, ini ada berapa? Kelihatan nggak di sana? 36 ini, ya kamu harus punya angka itu. Dari mana Ustaz ya? Dari sini. Terserah. Kamu dulu Kak Kalista. Kamu ambil 2. Ya, oke, ambil 2. Kamu Kak, mau ambil apa? Kamu mau ambil? Ya, ambil taruh sini Kak. Ya, oke. Ini 7 nih. Namanya Crystal Challenge ya. Kalau kamu bisa menemukan FPB dari 84 sama 96 ya, maka kamu bisa menetralkan salah satu sektor yang terinfeksi. Oke. Ya ini sesuai 4 kan gitu sih. Ya. Ya oke. Kamu jangan ambil ini aja loh ya. Nanti itu habis. Akhirnya kan jadi ini siapa tadi? Ambil tadi. Oke sudah. Berapa menit ya? Enggak ada. Kartunya 3 berarti. Studinya sudah diambil semua itu. Ini kembali jangan diambil ya. Ya, 55 nih kata Farid. Oh, ini jadi. Oke, 20. Kak Kalista ada? Ini punya siapa? Oh, kamu. Jadi ya? Ya, jadi 30. Ini belum ya? Kamu Kak? Belum. Kamu? Oh, iya ini jadi. Berarti berapa? 10, 20, 30 tambah 15. Berapa Kak? 45. Tepuk tangan buat timnya Kalista ya. Oke. Yang ini berapa? Yang ini jadi 15. Ini 10, 20, 30 ya. 45. Kamu jadi Kak? Ya, nggak jadi. Ya, oke. Kamu Kak jadi? Jadi 1. 45 faktorisasi ya. Jadi faktorisasi ini itu sangat bermanfaat. Yang pertama untuk mencari FPB KPK tadi ya. Jadi saat kamu